Selamat siang adik-adik. Selamat merayakan Paskah. Nanti saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian karena Allah cinta. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mau menyelamatkan kami, orang yang berdosa, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Karena Tuhan mau bangkit untuk hidup dan memberikan kami hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah kita mau loh, Dia rela turun dari surga yang mulia ke dalam dunia yang hina ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Tapi apakah Yesus selesai sampai di atas kayu salib? Tidak. Dia bangkit dan hidup. Hidupnya memberikan kita hidup yang baru, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian anak Allah. Tebus dosa
hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Dan kita boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, baik itu senang maupun duka. Kita mau berjalan bersama Tuhan menuju surga yang kekal. Mari kita akan pujian, aku sedang berjalan. Yaitu melalui persembahan. Adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk mentransfer atau melalui OVO ya. Nih nomornya ada tertera di depan. Mari kita akan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Bahagia orang yang tak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Bahagia orang yang tak melihat tapi percaya juga. Adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh layak untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada pengumuman. Tidak lupa ada ibadah setiap hari Kamis jam 6 sore. Nanti link ibadahnya akan dikirimkan oleh Cici atau Kokonya melalui grup
Ibadah seperti biasa hari Minggu jam 1 siang. Mari sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami yang sering kami lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Pimpin kami supaya kami mengerti dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat siang adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Cici mau ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memperingati Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ya 2 hari yang lalu kita sudah memperingati yang namanya Jumat Agung ya. Jumat Agung itu apa? Jumat Agung itu di mana Tuhan Yesus ya yang mati di kayu salib untuk menebus siapa? Untuk menebus Cici, untuk menebus adik-adik sekalian, untuk menebus semua orang yang berdosa ya. Tuhan Yesus menggantikan kita yang harusnya kita ya yang menanggung dosa, tetapi Tuhan Yesus gantiin kita. Dia yang mau mati bagi kita semua. Nah, ternyata Tuhan Yesus gak cuma mati loh. Ternyata Tuhan Yesus itu juga hidup. Ya, pada hari yang keberapa? Ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Yang kita peringati pada hari ini sebagai hari Paskah. Apa? Paskah. Iya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ya ada 3 orang wanita. Ya, 3 orang wanita ini datang ke kuburnya Tuhan Yesus untuk melihat tubuh Tuhan Yesus. Nah, pada saat perempuan ini datang ke kubur Tuhan Yesus ya, ternyata kuburnya Tuhan Yesus itu ada 1 pintu ya. Pintunya itu tapi bukan pintu biasa. Pintunya itu adalah batu yang besar. Kalau
kalau batu itu ringan atau berat sih adik-adik? Pasti sangat berat ya. Apalagi ini batunya sangat besar. Gak bisa kalau cuma satu orang atau dua orang atau tiga orang yang dorong. Perlu orang yang banyak untuk dorong batu tersebut. Perlu orang yang kuat buat dorong batu tersebut biar kuburnya Tuhan Yesus bisa terbuka. Nah, tiga orang wanita ini bingung adik-adik. Gimana ya caranya buka kuburannya Tuhan Yesus ya? Gimana cara dorong batunya ya? Nah, ketika perempuan-perempuan ini sudah sampai ya ke kuburnya Tuhan Yesus, coba adik-adik lihat deh, apa yang terjadi? Ya, ternyata kuburnya Tuhan Yesus, batunya nih yang besar tuh sudah terbuka. Terus pas mereka lihat, ternyata di dalam kuburnya ini sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Tubuhnya Tuhan Yesus sudah tidak tahu kemana. Sudah hilang, ya, tidak ada di dalam kuburnya. Coba kalian lihat, ada nggak Tuhan Yesusnya di dalam? Tidak ada, ya. Dan wanita-wanita ini pun bingung. Kemana Tuhan Yesusnya? Ketika mereka sudah sampai di depan kuburnya Tuhan Yesus, ternyata ada dua orang malaikat. Dia ada di depan kuburnya Tuhan Yesus. Malaikat ini pun ya kasih tahu ke perempuan-perempuan ini kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katanya sudah hidup. Dia tidak mati lagi, dia sudah bangkit. Ya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dia tidak akan mati selamanya. Dia bangkit ya adik-adik. Nah, lalu malaikat-malaikat ini kasih tahu ke perempuan-perempuan itu agar mereka ya kasih tahu ke murid-muridnya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus tidak mati lagi. Nah, akhirnya ya adik-adik perempuan-perempuan ini pun kasih tahu ke murid-muridnya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tuh udah bangkit loh, di kuburnya Tuhan Yesus sudah nggak ada Tuhan Yesusnya, Tuhan Yesus sudah hidup. Nah, pada waktu itu ya ketika mereka mendengar kabar kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, ada dua orang murid Tuhan Yesus datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Mereka mau lihat sendiri, masa sih Tuhan Yesus tidak ada? Ya, ketika mereka datang ternyata benar ya, kuburnya ya udah terbuka, batunya sudah tidak menutup lagi. Pas mereka lihat ke dalam, oh iya, Tuhan Yesusnya ada nggak? Tidak ada Tuhan Yesusnya, nggak ada di dalam. Nah, mereka pun bingung. Nah, adik-adik, dua murid Tuhan Yesus ini ya, Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes pun bingung. Kemana Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesusnya bisa hilang, bisa nggak ada? Dan mereka pun takut ya. Mereka takut dan akhirnya mereka ya, murid-muridnya Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah ya. Terus habis itu karena mereka takut Tuhan Yesusnya nggak ada kan di kuburnya. Mereka takut, mereka tutup pintu rumahnya. Rapat-rapat dikunci. Nggak cuma pintunya aja, tetapi jendelanya juga semuanya ditutup. Karena mereka takut kalau Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Ya, walaupun pintu dan jendelanya semuanya sudah ditutup dengan rapat, ternyata coba adik-adik lihat ada siapa yang datang tiba-tiba? Ada Tuhan Yesus, coba adik-adik lihat tuh. Dan murid-muridnya pun pada takut ya tuh, pada takut, pada kaget karena mereka lihat Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Nah, setelah itu ya adik-adik Tuhan Yesus bilang ke mereka, ke murid-muridnya, kalian jangan takut ya, sebab ya aku ini sudah hidup, aku tidak mati lagi. Coba deh adik-adik, kenapa sih murid-muridnya takut? Ya, karena murid-muridnya itu mengira kalau Tuhan Yesus itu adalah hantu. Mereka takut. Padahal ini
ini benar-benar Tuhan Yesus, bukan hantu. Makanya Tuhan Yesus kasih tahu ke mereka, kalau kalian jangan takut, sebab Tuhan Yesus sudah hidup. Kalau kalian nggak percaya, ya kata Tuhan Yesus ke murid-muridnya, kalau kalian nggak percaya, lihat tuh, di tangannya ada bekas paku. Tuhan Yesus juga kasih lihat kakinya bekas paku. Ya, ini bekas paku yang itu loh, yang kemarin loh aku dipakuin. Tuhan Yesus kasih buktinya. Terus Tuhan Yesus juga bilang, kalau kalian masih takut, pegang. Ya, kalian pegang. Kalau hantu ya bisa nggak dipegang? No, nggak bisa. Tapi kata Tuhan Yesus, pegang aja aku. Karena Tuhan Yesus bisa dipegang nggak? Bisa. Berarti Tuhan Yesus hantu bukan? No ya, Tuhan Yesus bukan hantu. Dia itu memang benar-benar hidup. Nah, adik-adik, habis itu ya Tuhan Yesus bilang, kalau kalian masih nggak percaya lagi, Tuhan Yesus kasih bukti lagi. Apa itu ya? Tuhan Yesus bilang kalau hantu tuh nggak bisa lapar. Tapi kalau misalkan manusia bisa lapar nggak? Bisa. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus lapar. Tuhan Yesus tanya, ada makanan nggak? Dan murid-muridnya bilang ada ya. Akhirnya murid-muridnya pun kasih Tuhan Yesus makan ikan. Dan Tuhan Yesus benar-benar makan. Berarti Tuhan Yesus hantu bukan? No. Ya, Tuhan Yesus bukan hantu. Ya, melainkan dia memang sudah hidup. Nah, Tuhan Yesus pun kasih tahu ke mereka ya, kalau Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut untuk kita semua, yang berarti tandanya kita sudah menang atas maut. Oleh karena Tuhan Yesus, berarti ini adalah kabar sukacita bagi semua orang. Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-muridnya, kalau kabar sukacita ini harus dikasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Ya, tidak hanya mati bagi kita, tetapi dia juga hidup mengalahkan maut, dan berarti kita juga pun harus hidup bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau para muridnya yang memberitakan kabar sukacita ini ke semua orang. Apakah kita murid-muridnya Tuhan Yesus? Iya, ya. Berarti tandanya kita pun juga harus hidup bagi Tuhan. Kita juga harus memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Tetapi Cici, aku kan masih kecil. Gimana caranya aku kabarin kabar sukacita ini ke semua orang? Ya, kita bisa ya menjadi anak yang baik. Ya, nggak perlu kita capek-capek cerita. Karena kita masih kecil, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Contohnya obey sama papa mama. Itu sikap yang baik bukan? Iya. Ya, berarti kita hidup bagi Tuhan Yesus bukan? Iya. Ya. Terus habis itu apa lagi Cici? Ya, habis obey apa lagi? Nggak boleh berantem sama Cece Koko. Ya, itu hidup yang baik bukan? Sikap yang baik bukan? Iya. Hidup bagi Yesus juga bukan? Iya. Ya. Tuhan Yesus mau kita bersikap baik sebagai anak-anak Tuhan, karena ya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan maut untuk kita semua. Ya adik-adik, maka itu kita beroleh keselamatan. Kita patut bersyukur ya, bersyukur. Ya tandanya kita menang. Ada pujian yang bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya,
Ya, ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban begitu banyak ya. Bagi kita semua Tuhan Yesus sudah hidup bagi kita, berarti tandanya kita juga mau hidup bagi Yesus, menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan ya. Ada satu pujian lagi, kita nyanyi yuk. Hidup selamanya ya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Iya. Haleluya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup bagi kita semua. Ya, ingat, kita harus menjadi anak-anak yang good di mata Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, kita pun juga harus memberikan yang terbaik. Oke, kalau sudah, Cici mau kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang mau mati bagi kami. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga bangkit mengalahkan maut bagi kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.